Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih di edisi spesial ya, spesial rambut jagung atau rebung kepala. Ya, Om Bro menjawab request dari sobat-sobat Jamtrok Mania atau Cucak Ijo Lover. Untuk requestnya itu seperti ini. Om Bro, adakah pedoman atau tolong berikan pedoman bermain cucak ijo khusus pada pemula seperti saya. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat yang masih ngaku pemula ya, ngakunya pemula, aslinya ya sering juara atau haus juara tetapi ngaku pemula. Nah, ini yang akan kita bahas pada video tip ini. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat Jamtrok Mania ya, sebenarnya pedoman apa yang harus kita bawa saat bermain cucak ijo. Pedoman itu seperti ini ya, pedoman yaitu landasan atau niat kita ingin bermain cucak ijo itu seperti apa ya, seperti ini. Satu, pedoman kita ya, kita harus tangguh, jujur, dan percaya diri dengan apa yang kita bisa ya, artinya bisa tetapi mempraktekkan dari orang-orang yang kita percaya. Kalau bisa tapi terlalu pede itu juga hasilnya tidak luar biasa tetapi di luar angkasa itu ya. Nah, jadi seperti ini. Saat kita ingin menekuni cucak ijo, pedoman apa yang harus kita akui ya, pedoman yang harus kita bawa untuk bermain cucak ijo. Pedoman kita ya satu itu ya, mantap aja lah gitu, udah mantap. Istilahnya kalau orang udah mantap itu berarti dia udah niat bermain cucak ijo. Nah, jadi untuk pedoman apa saja pada permainan cucak ijo atau Anda ingin menekuni bermain cucak ijo, yang pertama yaitu dengan memilih bahan yang bagus atau bahan yang benar-benar bisa kita buat lomba. Artinya seperti ini. Banyak sekali burung berkeliaran di sana kesini sana sini ya, banyak sekali berkeliaran, banyak sekali diombyokan, tetapi dalam satu ombyokan itu hanya ada beberapa burung saja yang mentalnya bisa kita gunakan sebagai lomba ya, seperti halnya seorang atlet ya, seorang atlet. Satu sekolahan itu ada 50 peserta, tetapi yang punya jiwa atlet dan benar-benar bisa diolah menjadi atlet mungkin ada beberapa orang ya, mungkin ada 5 atau 6 orang. Nah, yang lainnya dia tidak punya bakat untuk jadi atlet ya. Seperti itulah pedoman, kita harus mencari bibit yang bagus untuk dilombakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, burung yang akan kita lombakan itu wajib gacor. Kenapa kok wajib gacor? Iya, karena gacor itu memang modal ya, modal dimana burung mau bunyi atau dia tidak takut dengan lawan-lawan yang ada di lokasi lomba. Karena pada biasanya dan kenyataannya burung-burung yang dilombakan itu ya memang pada gacor ya. Kalau nggak gacor ya nggak usah dilombakan. Kenapa? Karena nantinya dia akan pelongo-pelongo gitu. Nah, itu harus ada burung yang gacor ya. Burung gacor itu harus Anda olah sendiri bisa, dari bahan bisa, Anda beli jadi bisa ya. Karena untuk membuat gacor itu prosesnya ada dua. Satu, secara rawatan kita sendiri atau penikmat proses. Yang kedua secara instan, artinya membeli burung gacor atau membeli burung juara. Tetapi dari semua itu juga butuh proses. Untuk proses itu ya membutuhkan waktu 8 sampai 1 tahun sampai 2 tahun. Itu bisa menjadi gacor dor gowor. Untuk beli burung yang sudah jadi atau secara instan itu juga membutuhkan adaptasi sebulan, 2 bulan, bahkan sampai setengah tahun pun dia baru akan beradaptasi dengan pemilik baru dan dia akan kembali konser di podium gitu ya. Karena semua tetap memakai proses, entah itu burung bahan, entah itu burung yang sudah juara. Karena beda iklim, beda joki, beda pemilik, burung akan mengalami yang namanya adaptasi dan interaksi dengan pemilik. Nah, di situ harus kita kuasai ya. Jadi jangan terus patah semangat, saya beli burung juara kok di tempat saya nggak juara. Itu karena burung juga memerlukan adaptasi meskipun dia burung yang sudah juara. Intinya dia sudah mempunyai jiwa juara atau jiwa petarung, dan di situ Anda tinggal meneruskan. Meskipun meneruskan itu juga masih mengotak-atik lagi settingan atau tetap bersabar menunggu sampai dia benar-benar bisa menampilkan yang terbaik gitu ya. Artinya itu sabar
Sabar itu hurufnya ada 5, tetapi kalau kita menjalani yang namanya sabar itu ya bisa setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun, itu ya sabar itu 5 huruf, tapi kalau kita praktekkan ya lama sekali. Itulah uniknya tulisan sabar gitu ya. Jadi kalau orang sabar itu luar biasa ya, hasilnya luar biasa nanti ya. Ibarat jalan ya, jalan itu kan ada yang lurus, ada yang berbelok, ada yang keceglong dan lainnya. Nah, di situ bisa kita jadikan apa itu pedoman kita bermain cucak hijau. Terus untuk yang selanjutnya yaitu kita harus benar-benar mengetahui karakter ya. Pedoman kita harus mengetahui karakter ya pada cucak hijau. Karena cucak hijau itu tidak semua karakternya sama, tetapi berbeda-beda. Kenapa kok beda-beda? Kalau tidak beda-beda, nggak ada video tip macam-macam dari Om Bro ya. Jadi Om Bro itu mengulas video tip itu berdasarkan karakter yang dimiliki oleh cucak hijau ya, karena karakter cucak hijau itu beda-beda, banyak sekali karakternya. Satu burung itu karakternya banyak ya, kemaunya juga banyak ya, apalagi 100 burung, wah itu pasti 99% karakternya berbeda gitu ya. Terus untuk selanjutnya pedoman apa saja yang kita harus pertahankan saat bermain cucak hijau. Kita pedoman yang harus kita pegang yaitu kita harus rendah hati ya. Rendah hati artinya itu bung 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 gitu. Baru menang sekali langsung warpol, wah aku menang pakai ini, nggak usah. Kita tetap tidak boleh ya, tidak usah mempublikasikan atau memamerkan apa yang kita punya atau apa yang sudah kita capai. Jadi orang yang sederhana netral itu malah nantinya tetap akan di jalur yang luar biasa atau jalur akurat, selalu di laju juara gitu ya. Itu untuk kesuksesan atau pedoman bermain cucak hijau. Terus untuk pedoman yang selanjutnya yaitu kita saling bersilaturahmi. Artinya itu kita harus saling berbagi. Kita bercerita kekurangan burung kita pada orang teman kita, kita bercerita kelebihan burung kita pada teman kita, dan nanti antara kita dan teman kita pasti akan ada solusi yang terbaik gitu ya. Misalkan si Paimo sama si Paijan gitu ya, si Paimo burungnya telat on, si Paijan burungnya super hiper, kita pertemukan, kita diskusi, oh gini dan nantinya itu akan menjadikan solusi ya, solusi terbaik. Artinya kita meskipun kita sudah bisa, tapi kita budayakan tetap bertanya ya. Karena apa? Bertanya meskipun sudah bisa, tapi kalau kita bertanya akan menambah banyak sekali wawasan nantinya gitu ya. Nah, untuk sobat Om Bro Lover yang masih ngaku pemula ya, masih di edisi spesial ya, rambut jagung atau rebung kepala itu ya, masih di edisi spesial. Jangan lupa ngopi gitu. Nah, untuk yang selanjutnya pedoman yang harus kita jaga atau kita terapkan pada diri kita yaitu kita tetap berfokus pada satu jenis ya. Sebelum ada katam burung ini jangan pindah ke burung lain biar tidak mogol ya. Tidak mogol itu kan enak ya. Jadi kita harus lulus dulu, nah lulus baru berpindah ke burung yang lain. Karena apa? Fokus pada satu titik itu lebih bagus daripada kita mempelajari beberapa titik yang nanti malah bentrok ya. Karena karakter si burung ini sama si burung itu berbeda dan mempunyai jiwa-jiwa karakter atau permainan yang berbeda pula. Jadi sebagai landasan ya, kita harus fokus dahulu di satu titik. Sebelum satu titik itu sukses, jangan berpindah dahulu. Cak hijau aja dulu, nggak usah main muring, nggak usah main kajar ya. Cak hijau dulu, puasin dulu bermain cak hijau. Kalau cak hijau kita sudah katam, baru kita pindah-pindah burung lain, silahkan ya. Sebagai artinya itu sebagai sebagai tantangan ya, sebagai tantangan. Kan cak hijau itu merupakan burung yang sangat unik, 1000 karakter, misterius dan lainnya. Jadi Anda sudah menaklukkan cak hijau, 95% Om Bro bisa menjamin Anda bisa bermain burung lain ya. Karena burung lain itu tidaklah seribet cucak hijau ya. Ada yang bilang kalau kacer itu harus banyak minum putret, tapi cucak hijau juga harus banyak minum paramite ya. Sama-sama mumet mania, artinya sama-sama susah gitu.
Nah, dari semua yang sudah Om Bro sampaikan ini di video spesial rebung kepala ini, semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada salah dan pengucapan yang kurang berkenan di hati sobat-sobat semua. Salam.